Seolah-olah gue berdialog, ini bagus banget ya, Mister siapa namanya, ya kan, ibu siapa nama ibu di foto ini cantik, apa di lukisan ini cantik sekali, siapakah pelukisnya, kan itu terus, ya kan. Nah saking enaknya motret ya, nah gue tiduran ngerokok gitu, terus tiba-tiba, Mas, ya mau ngopi Mas? Oke, Mr. Van Houten, makasih. Jadi kayak orang gila ngomong sendiri. Tutup, bungkus. Oke, sampai jumpa. Gue merinding nih. Begitu gue mau turun tangga, ada orang Belanda kayak gitu. Terima kasih. Saya ceweknya, matur suwun Mas. Wah, itu gue langsung kabur, turun, duduk gitu. Gak lama kemudian tuh bunyi piringan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Official. Balik lagi nih teman-teman. Seperti biasa gue udah kedatangan narasumber. Narasumber gue kali ini udah terkenal lah. Cuma dia nggak cerita pendakian lagi nih teman-teman. Tapi dia mau cerita mengenai cerita urban legend. Ceritanya itu mengenai lukisan yang ditemukan di salah satu rumah yang kebetulan beliau ini ditugaskan untuk memotret lukisan-lukisan yang ada di rumah itu. Gimana ceritanya? Kita langsung ketemu aja sama narasumber. Apa kabar Bang? Baik Mbak, baik. Gimana Bang? Tadi dari rumah mana nih? Oh, dari Cikini, rumah orang tua di Cikini. Macet Bang? Ya, macet lah, situ pasar Minggu tahu ya. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Mampir lagi ke sini. Ini kali ini Abang mau cerita ini ya, urban legend ya Bang? Iya. Gimana tuh Bang ceritanya? Ini memang dikit. Ada kaitannya dengan pekerjaan, karena kerjaan gua asli itu fotografer. Jadi kalau YouTube ya hanya iseng aja ya. Jadi sekarang kembali ke pekerjaan normal. Jadi suatu ketika merepro sebuah barang-barang antik, dan ada barang yang menarik perhatian gua tuh di salah satu pojokan ruangan tersebut. Terus pas gua buka, nyata lukisan sepasang suami istri ya, yang suaminya orang Belanda, istrinya orang Indonesia yang sangat cantik. Pokoknya nggak tahu kenapa itu lukisan itu bagi gue kayak menarik, daya pikatnya tinggi gitu ya. Lagi enak motret gitu, terus lagi gue raba, ya lukisan bener lukisan asli. Terus sampai tanganku berdarah. Tapi ya gue anggap udah wajar, karena itu kan ujung-ujung pecat itu ya. Dalam kemudian teman gue datang, ngapain lukisan ini lo foto? Ini lukisan ini tidak boleh difoto. Lukisan ini lukisan berbahaya. Gitu. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa follow juga IG gue dan TikTok gue, Ratna Wulan. Oke Bang, silakan dilanjutkan ceritanya. Jadi cerita ini memang paling kalau nggak salah ya baru kok setelah kita tuh ke COVID tahun 2020 ya. 2021 masih ini ya, masih lockdown pas segala macam. Nah 2022 gue punya teman Mapala ya, namanya Jedi ya. Dia itu seorang makelar barang-barang antik. Emang dia kerjanya itu kerjaannya. Nah suatu ketika dia ngomong begini, bro, lu masih motret nggak? Ya masih, mah kerjaan gue motret. Gue kan lo tahu kan gue jangan barang-barang antik. Nah gue mau bikin katalog gitu loh. Nah barang-barang antik itu harus lo foto. Nanti buat katalog gue. Kan dia kan mau jualan. Nah memang dia seorang sangat berhasil di bidangnya ya. Ya namanya kolektor barang-barang antik. Ya pasti yang beli orang-orang kaya, yang punya kelebihan duit ya. Nah suatu ketika, ya udah nanti gimana sistemnya? Udah kita ketemu dulu ngobrol. Ya saat singkat cerita ketemuan ngobrol. Ini barang apa yang gue foto? Ya nih kayak ini. Dia kasih lihat cuma di handphone nih. Gampang itu. Tapi yang penting lo fotonya bagus, menarik. Jadi orang tuh lihatnya di internet, di katalog. Nanti gue cetak di katalog apa segala macem. Ntar gue banner. Jadi orang menarik membeli, ya pasti lah kan gue bikin sangat menarik. Terus kapan? Berapa biayanya?
Singkat cerita deal, dan gue terima DP. Kalau terima DP kan enak tuh ya. Terus gue harus gimana untuk ke tempat itu? Betul tempatnya dekat dari rumah lo bro. Masa sih? Iya deket banget dari rumah orang tua gue di Cikini. Adalah suatu tempat yang tepat apa namanya yang jual barang-barang antik. Jalan Surabaya itu. Nah nanti lo ke situ ntar fotonya. Terus gue harus pakai yang gimana? Lo mau pakai sendak ya, mau pakai sepatu ke? Namanya seniman mah nggak dibatasin. Terus ada bosnya, kagak ada, adanya gue aja. Paling yang ada yang jaga tempat, security, ada OB. Lo mau makan, mau minum, terserah lo. Mau sebisa lo tuh mau trade tuh barang-barang antik itu, terserah lo. Mau hari itu selesai, mau ntar lo cuman lo moodnya 2 jam, habis itu lo cabut, lo ke kantor lo lagi nggak apa-apa, terserah lo. Dah. Singkat cerita gue datang ke rumah itu, ternyata rumah itu rumah tua. Rumah itu model Belanda. Nah mungkin Barata tahu tuh, itu dibilang sama editor gue namanya Junot. Itu tuh tempat. Itu. Nanti korelasinya ntar ada ke dia. Kemudian nama tempat itu kan gudang ya, tahu sendiri kan gudang identik dengan debu ya. Jadi semua barang itu pakai kain. Kalau kita sibak kan berdebu kan. Itu barangnya itu barang mahal semua. Ini siapa yang punya bro? Ini keramik apa? Itu dari apa ya? Dinasti itu. Wah itu barang mahal semua. Mungkin ada yang namanya Gio. Bro ini bukan barang kacangan, bukan kaleng-kaleng, ini asli nih. Ini kalau orang ini yang beli nih nggak mungkin orang pas-pasan nih, mohon maaf nih. Ini orang tajir semua yang beli. Iya bro, makanya itu gue minta lo yang motret. Karena lo dari sisinya gue yakin dan percaya sama lo jagonya. Itu kalau gue nilai yang Baratna ya di ruangan itu, makanya ditebak-tebak kan. Kira-kira dari sebuah barang ini lo nilai total berapa bro? 1M diketawa 10 miliar. Makanya hati-hati, kalau sampai pecah mampus lah gue nih. Mobil yang gue bawa tuh nggak sanggup tuh ganti barang satu keramik ini. Oh iya oke. Yang penting lo fotonya hati-hati. Ya udah oke. Nanti lo tinggal calling, dipanggil OB. Ini Mas Hero nanti mau foto. Nanti dia minta apa aja, minta kopi, minta rokok, makan, dianterin aja biar dia konsentrasi. Dah. Dalam buka alat-alat nih, bukan punya alat-alat kamera, emang gue fotografer. Gue buka alat-alat, buka lampu, tes apa, buat laptop, segala macam. Dah, gue foto-foto, set. Gue santai kan, karena di ruangan itu AC nggak ada, jadi pakai pasangin aja, ngerokok aja. Gimana bro? Ya udah, ada berapa? Gimana hasilnya? Dah. Bagus juga ya, iya. Tapi nanti gue butuh ini, nanti lo bilang aja, nanti dibeliin apa, yang buat ngebersihin apa, alkohol segala macam. Yang penting jangan merusak yang sisi bagus, oke. Lagi ngerokok gini, terus lihat ada piringan hitam, wah bagus nih ya. Terus ada apa? Itu benar-benar all semua lah. Yang tahun 70, Perang Dunia Kedua juga ada itu. Terus ada menarik satu perhatian gue adalah minuman. Wah minuman tuh boleh bro, jangan itu punya si bos. Bos siapa? Adalah Mister. Dia bikin inisial Mr. Y, orang Chinese. Nanti gue kenal sama lu. Ya oke. Gue dapat tugas dari Mr. Y. Dan makanya gue bilang gue referensi lo fotografer. Dia udah tahu biodata lo. Buset biodata. Iya gue kasih tahu sama dia. Oke. Nah, waktu itu emang pagi ya. Jadi habis makan siang santai. Mulailah gue lanjut motret lagi. Lagi motret gini. Ya apa sih kok ada suara berisik kayak ada ini ya. Yang gue pikir karena itu banyak barang pasti ya tikus lah, kalau nggak tikus kucing kan, kersek. Terus kayak ada manggil nama, siapa nih? Gue cuekin aja. Nah, pas gue lagi istirahat lagi, kalau capek nih istirahat ngerokok. Terus gue lihat ada benda dibungkus, tapi benda itu beda ya. Dibungkus kain putih. Kain putih itu beda dari yang lainnya. Kain yang lain kan lusuh ya. Ini putih bagus banget. Ini apaan ya? Di pojokan, gue ambil itu. Apaan? Pasti buka lukisan. Gue pikir gue adalah jangan-jangan karena ini rumah Belanda, jangan-jangan Mister ini yang punya nih di rumah. Isinya cantik banget. Pakai kebaya. Itu lukisan bagus banget. Gue ini gila. Sampai cat itu bener berasa itu. Apa kasar-kasarnya. Lagi anak-anak gue begini. Sakit. Ini gue berdarah. Kenapa berdarah? Ya wajar karena itu kan ujung-ujung cat udah lama gitu kan pasti ada runcing-runcingnya. Itu mungkin karena gue terlalu nekan berdarah. Darah nih.
sampai gue ngambil tisu, gue ini lagi jangan sampai darah gue nempel di lukisan itu. Udah, wah keren nih. Kan gue nggak tahu, pokoknya yang dari teman gue ordernya adalah yang ada di ruangan ini lo fotoin aja. Ya gue foto. Yang pertama biasa aja foto nih, cek gitu kan. Nah, gue lihat ini. Namanya fotografer nih ya, jadi gue berbicara teknik fotografer. Gue hanya melihat ketajaman. Jadi kalau kita motret orang, yang harus kita lihat adalah di mata, titik fokus. Kalau mata udah tajam, pasti semua tajam. Karena kita ininya detail kan. Ya kita enak lihat. Ini preview di laptop tapi ya. Ya, bagus nih. Terus tiba-tiba dari di antara seksikan foto, ya kelihatan gini terus ada yang begini kedip, kaget. Aduh. Tapi gua beranggapan, gua ngantuk nih, halusinasi. Kan udah sore itu, Mbak. Aduh, gila nih, apaan ya? Kayak ngedip itu. Sekolah ngedip ya. Sembari lihat ini, sembari lihat lukisan, sembari lihat ini foto. Sembari gini, ini yang ngedip, ini yang di laptop gua apa di itu ya? Udahlah. Lanjutin motret lagi. Pas lagi motret gitu, bro, masih di atas. Jadi di bawah kan? Masih. Dia naik ke atas. Lu ngapain foto ini? Ini foto apaan? Ini lukisan ngapain lo foto? Lah emang kenapa? Udah deh, langsung diambil kain, tutup. Ini orang nggak boleh nih, apa dibilangnya lukisan berbahaya lah apalah. Berbahaya gimana? Udah deh, Mr. W tidak suka dengan lukisan ini. Lukisan membawa malapetaka. Gua di situ gue bengong. Malapetaka. Udah. Mana gitu. Ya singkat cerita, masih jadi taruh lagi di pojokan. Dia beda ininya, perlakuannya beda ya. Brak gitu, taruh gitu aja. Dilempar begitu. Lagi ngobrol begini sama jadi nih. Ya kan? Kan namanya dilempar brak gitu ya. Tiba-tiba ini loh, set. Siang. Sore jam 3 sebelum asar. Tapi kan lihat. Lu kan konten YouTube horor nih. Ya kan lu sering ini. Paling kena inian kucing. Ya udah ngantuk, lu ngopi lagi, ngobrol. Ini lagi anak ngobrol nih ya. Itu bunyi piringan hitam bunyi piringan hitam. Lagu-lagu kayak lagu Belanda gitu. Baru sih jadi bilang, "Bro, kayaknya gue gak enak nih." Kenapa? Lu nyolok kali, ada yang nyolok. Kagak ada, pas kita lihat gak ada yang nyolok. Gak ada colokan listrik. Kenapa bisa bunyi? Bro, ini udah jam berapa ya? Udah sholat asar dulu kita ya. Ini kayak banyak gangguan. Nah, kemudian security naik. Mas, kalau udah jam segini lebih baik istirahat. Kan gue penasaran kan. Nah, di samping security itu ada ya bapak-bapak. Mohon maaf banget. Agak disabilitas, agak bibirnya sumbing ya. Dia ngeliat gue gitu, ngeliatin. Bapak ini lanjut gue. Ini Mas siapa namanya? Ya bilang Heru gitu ya. Ini biar lancar aja ngomong. Saya Heru, Pak. Pernah naik gunung ya, suka naik gunung. Apa tahu dari mana? Nah, jadi bilang, iya Pak, saya sama dia emang apalah Pak. Pernah ke Gunung Raung ya? Oh ya pernah Pak. Tiba-tiba security bilang gini, udah Pak, Mas Heru mau istirahat, mau pulang. Udah. Terus bapak itu nyamperin gua sama security. Udah. Udah Mas pulang aja, istirahat. Itu jam 5. Terus gimana bro? Udah nanti lo lagi bro. Besok lanjut lagi. Oke. Tapi gue minta dengan sangat lukisan itu jangan difoto ya. Pokoknya nggak tahu lah, Mr. W nggak suka lukisan itu. Mr. W tidak suka dengan lukisan itu. Nggak ngerti bos ya. Ya udahlah. Gue nggak masalah, yang penting kan dibayar. Udah. Singkat cerita, tidur lah. Kan rumah di Cikini. Tidur. Lagi enak ya. Kok nggak bisa tidur ya? Kok ngebayangin lukisan bagus banget. Ke belakang lah. Kayaknya gue udah lupa nih sholat isya ya. Bisa wudhu. Kan di rumah itu, mohon maaf, di rumah gue itu tuh banyak foto-foto dan lukisan ya. Terutama Bung Karno dan segala macam hitam putih. Lukisannya ada di rumah gue. Begini. Astagfirullahaladzim. Kan ngucap astagfirullahaladzim. Nggak mungkin nih. Begitu nyalain lampu, kan itu remang lampu model 1 watt. Nyalain lampu, nggak ada.
Udah nih halusinasi gue nih, halusinasi. Udah selesai sholat isya, udahlah. Sembari lihat YouTube aja, lihat YouTube. Bos lihat YouTube ya. Gue masang ini apa? Musik-musik lagu lah. Lagu-lagu, mohon maaf ya, lagu-lagu disco gitu ya. Jadi sembari masang musik, sembari ngeliat preview foto-foto yang tadi gue foto itu. Jadi lagi lihat laptop. Yang lihat folder. Ini kan udah dikelompok-kelompokin ya. Ini piring, gelas segala macam kan. Lah, kok ini mana ya lukisan itu ya, foto. Oh, ini ada ketemu. Preview lagi. Foto. Anehnya tuh foto senyum. Kayak begitu. Tapi kan gue anggap astagfirullahaladzim. Ini kayaknya gue ngantuk atau kurang tidur, kurang istirahat. Kan berpikir positif, Mbak. Ya udah. Udahlah, tutup lah. Besok ngotet lagi, tutup. Dengerin musik, lagu disco. Tiba-tiba di headset ya. Kan tiduran nih. Lagu Belanda loh. Gitu, lagu-lagu Belanda. Langsung kacau nih. Udahlah. Pas lihat jam itu udah jam 2. Udah nih, kayaknya mungkin tegaran juga, kayaknya mesti sholat malam nih. Udah, habis sholat. Setelah sholat malam tidur lagi, nggak ada masalah. Tapi akhirnya bablas subuh kan. Nah, singkat cerita, pagi ke tempat itu lagi, rumah itu kan dekat tuh, cuma 5 menit dari rumah. Tempat itu biasa foto lagi, nggak ada masalah. Cuman yang bagi gue menarik perhatian gue itu gimana itu ya, nggak ada tempat ada di pojokan. Buka lagi, dalam hati gue bodo amat, jadi nggak ada sih, jadi gue foto. Nah, kalau motif lukisan itu cuman itu kayu ya, kayunya bagus banget ya, itu kainnya, bahannya itu bukan kulit kambing, mungkin kulit zaman dulu ya. Bagus banget. Ini siapa yang lukis bagus banget? Gue bingung dirinya gimana ya. Udah ambil tripod, diriin. Foto lah, cekrek. Itu gue gak tau berapa kali cepret. Seolah-olah gue berdialog. Ini bagus banget ya. Mister siapa namanya? Ya kan, ibu siapa nama ibu di foto ini cantik, di lukisannya cantik sekali. Siapakah pelukisnya? Kan itu terus. Ya kan? Nah, saking enaknya motret ya. Gue tiduran ngerokok gitu. Terus tiba-tiba, Mas, ya mau ngopi Mas? Terus gue liat ibu pakai kebaya itu. Siapa ya? Tapi kan berpikir positif. Jangan-jangan orang sini kan gitu. Oh iya Bu, lagi istirahat Bu. Tapi gue nggak ngeh. Mau ngopi Mas? Iya. Lagi gini. Itu siapa ya? Di rumah ini nggak ada cowok, nggak ada cewek. Langsung gue turun ke bawah tuh, Mas. Tadi ibu yang pakai kebaya warna merah marun gitu, merah batu itu siapa ya? Gak ada Mas. Jangan bohong Mas. Ada, cakep banget pakai sanggul. Gak ada Mas. Sebentar sini. Nih, panggil office boy yang muda nih. Gue lupa namanya siapa. Anggap aja namanya Ranim. Ambil lo gitu. Yang ini Mas. Langsung office boy yang muda itu langsung kabur. Datanglah office boy yang tua. Udah bapak tua. Baru dia ngomong. Mohon maaf ini karena dia agak sombong. Ya memang ini gue gak bisa jelasin. Pokoknya ini Mr. Van Houten. Nah, dicerita sejarah dari lukisan itu. Bener gak Mas Heru pernah naik Gunung Raung? Oh ya benar, di tahun 95. Saya naik 2 kali. Dan tahun 95 dan 97. Pernah ke desa, dari mana desanya? Kalau dulu base campnya namanya Sumur Waringin. Mas tahu pos Pondok Mayit? Tahu. Disitulah Mr. Van Houten itu dibunuh. Lagi enak ngobrol gitu, saat security serem ya, kayak orang ini Indonesia Timur. Bapak ngapain ini? Bapak turun ke bawah. Mas udah Mas, jangan dengerin Mas. Ya udah, kan kasihan kan, kayak dibentak-bentak gitu kan. Ini udah tua. Gimana Mas? Udah selesai? Iya udah Pak. Ya udah oke. Udah. Singkat cerita, udahlah. Gue beres-beres kan. Beres alat kan. Gimana teman gue nih? Datanglah. Jadi, gimana bro?
Ya sekarang nih hasil fotonya udah semuanya udah 80%. Terus ngapain lukisan taruh sini? Oh iya, kenapa? Emang gue foto tadi. Aduh lo, gue bilang sekali lagi malu jangan difoto. Ya kenapa? Gue mah suka. Gue bilang jangan difoto. Ya udah nggak apa-apa. Ini nanti folder gue pisah. Yang keramik atau itu buat folder, ini buat gue pribadi. Oke? Ya udah oke. Udah. Ngobrol gini, bro. Jangan ngobrol di sini ya, di bawah aja ngobrol. Udah akhirnya ngobrol di bawah. Pas ngobrol di bawah, musik ini kayak orang lebih parah lagi, dan itu maghrib lagi. Dengar suara piringan hitam, terus ada orang kayak ngomong Belanda, dansa-dansi. Kayak orang rame banget. Kan gue ke atas penasaran kan, nggak ada, kosong. Gila. Udah, bro, lo cek rekening lo, udah gue transfer. Oke, thank you. Besok atau lusa, Mr. W akan ketemu sama lo, ingin ngobrol. Karena gue udah ceritain ini, masalah ini. Masalah apa? Ya lukisan ini, katanya lo demen banget ceritain. Ya udah oke. Nah, gue kembali ke aktivitas seperti biasa lah. Di tempat segala macam, ke kantor. Anehnya, pas mau ke kantor, kan memang udah kerjaan foto udah selesai. Motor gue mogok pas di rumah itu. Dan bapak itu ya, mohon apa? Pas inisial Pak siapa ya? Pak Agus lah. Mas Heru yang sumbing itu. Iya pak, mau kemana? Mau ke kantor pak. Motor saya mogok. Udah berarti Mas Heru jodohnya mau ke sini. Ini kan pagi-pagi itu. Akhirnya ngobrol sama Pak Agus berdua. Security belum ada. Ngopi lah. Mas udah sarapan? Belum pak, saat di kantor. Nanti saya pesan sama sarapan, makan lontong sayur. Jadi begini mas, saya dulu ikut Mr. W udah lama. Jadi lukisan ini saya nggak tahu dari mana datangnya. Ini dari daerah Banyuwangi. Dan itu Mr. W itu memang seorang kolektor lukisan, orang kaya lah. Jadi Mr. W itu pengen menjual semua aset-asetnya, menjual. Dan rumah juga jual ya. Memang lukisan itu sangat, dari semua barang koleksi, lukisan itu sangat disayang oleh Mr. Y. Ini orang Chinese nih. Nah suatu ketika itu lukisannya dipajang. Pokoknya nama orang kaya ya, pajang. Itu lukisannya gede, ukuran Saria. Mungkin 1 kali 2 meter kalau nggak salah, atau 1,5 atau kalau 1,5 kalau 1 ya. Gede lukisannya. Istrinya sama anaknya lagi main piano. Lukisannya di depan. Oh keren. Dan menurut cerita Mr. Y, ya istrinya lagi main lagu-lagu sedih. Ini terang benderang, ada lampu, nggak gelap. Terus keluarin air mata. Ini Mr. Y ceritanya gitu. Kemudian, nah suami istri pasti ada cekcok dong, mbak, rumah tangga. Berantem nih mereka, wah gini-gitu lah. Dan Mr. Y waktu itu, tuh keluarin darah. Ini makan Mr. Y. Sampai suatu ketika dia kesel, dia mungkin nama orang bisnismen ya. Itu di rumah tuh kayaknya hawanya panas. Ada percekcokan. Mohon maaf, Mr. Y itu agamanya Buddha ya. Ini ada apa nih kok gue selalu panas, selalu emosi segala macam. Mohon maaf yang ngundang beberapa tokoh lintas agama sampai kiai. Sampai kiai pas datang. Itu kayak gue kenal, tapi udah meninggal Pak Haji Mama. Ini di lukisan ini. Sebaiknya lukisan ini jangan ditaruh di ruangan ini. Kan Mr. Y antara percaya dan tidak percaya kan kayak gitu ya. Kan dia orang modern, punya rumah di mana-mana, punya apartemen di properti di luar negeri. Waktu itu gue lagi kesel, heran. Gue mabok nih, gue kesel, gue ambil tuh lukisan. Jadi lukisan itu sebelumnya di frame, mbak, di kaca itu di frame, pokoknya bagus lah. Itu gue banting tuh, gue gini, logika ya. Pasti robek dong ya, kagak robek, yang pecah kacanya doang. Ini kan kain ya, kagak robek. Gue dengerin aja dari Pak itu ya, Pak Agus itu. Oh gitu Pak. Ini kan dari satu sumber. Dalam hati, masa sih? Pak Agus bilang gini, mungkin Mas Heru bilang masa sih? Itu Pak Agus ngomong cerita banyak tentang lukisan itu. Mr. nggak suka. Ya silakan, kalau Anda suka mengambil silakan. Udah, oke. Udah, setelah itu gue cabut ke kantor. Nah, kemudian benar ketemu sama Mr. Y. Gimana? Kan gue berharap dapat orderan lagi kan. Saya sudah lihat ininya, foto dari CJD, foto dari Pak Heru, udah lihat saya foto-fotonya, nanti akan saya ini. Tapi saya mau tanya, kenapa Bapak Heru mau lukisan itu? Oh saya suka gini-gini.
akhirnya nanti kita ngomong lagi ya. Udah bicara ruangan. Berdua ngomong Mr. Y. Dia nuangin. Ini Wayne umurnya udah 40 tahun. Saya sedang ngomong dengan anak seni, ngobrol ngalung itu, akhirnya ke lukisan itu. Dan benar cerita itu. Kayaknya lukisan ini berjodoh dengan Mas Heru. Kalau suka ambil aja. Iya, serius. Nah, guys, kita ngobrol gitu kan. Mohon maaf, saya juga dengar cerita dari Pak Agus. Oh iya, Pak Agus dulu kita sama saya lama ya. Benar cerita itu, iya betul. Saya nggak suka dan saya nggak tahu tuh ya. Kalau semua barang itu saya jual, tapi kalau lukisan itu terserah. Mau ada yang bayarin, saya nggak mau duitnya, terserah. Ini. Udah nih minum ya kan. Oke Mr. Y, kayaknya nanti saya pingin ngobrol lagi dengan kamu. Ada beberapa kolektor saya akan minta dipoto dengan kamu. Minta di repro, maksudnya di repro ya. Saya tanya Mr. Y, kalau lukisan asli itu gimana sih? Kalau ada orang kaya taruh lukisan asli di rumahnya itu palsu, itu repro semuanya. Asli mah di bank sama di gulu. Oh itu miliaran, sama di sana negara itu asli. Oh iya di museum itu asli. Oke. Nah singkat cerita, besoknya ketemu sama Jadi. Bro, nih ada beberapa item belum ke foto, kenapa? Itu item itu ada di dalam lemari. Oke. Ya udah, ternyata belum komplit. Ya udah gue keluarin lah semuanya, dikeluarin. Dan si Jadi ada di situ. Dari keberapa gitu ya, foto udah. Jadi pulang, gue foto lagi tuh lukisan itu. Tapi anehnya lagi kan lukisan ini gue taruh begini, taruh lampu pasang gitu ya. Terus anehnya, namanya lukisan itu kan harus pakai tripod ya, biar pas gitu ya. Terus nggak lama kemudian gue kaget, bukan kaget ya, kayak ketendang tripod. Kalau tripod gue jatuh buat nyangga lukisan ya, pasti lukisan itu jatuh dong, logika dong. Nggak jatuh, tegak. Tapi pas gue lihat, mungkin ininya kayaknya bagus, jadi presisi ya. Terus dalam hati gue dialog aja sembari ini. Mister sebenarnya siapa sih? Mr. Van Houten ini sebenarnya siapa? Kenapa kok begini gitulah, kayak gue curhat aja. Gitu ya. Kayak gue curhat gitu. Kayak gue ngobrol nih. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena si Mr. Y kasih gue minuman itu. Ini buat kamu minum aja. Jadi sembari ngobrol kita kayak orang gila gitu. Emang apa yang terjadi di Gunung Raung itu, di Pondok Mayit, menurut keterangan Pak Wahyu itu? Karena gue nggak tahu, masih tanda tanya nih. Ada kenapa dinamain pos Pondok Mayit? Sampai gue cari itu literasi, ada apa sih dengan di Pondok Mayit ini, ya kan? Ada apa sih? Itu masih nggak banyak itu tuh, masih bingung ya. Udahlah, setelah misalnya foto nih, udah. Terus bilang gini, oke, Mr. Van Houten, makasih. Jadi kayak orang gila ngomong sendiri. Tutup, bungkus. Oke, sampai jumpa. Gue merinding nih. Begitu gue mau turun tangga, ada soal orang Belanda kayak gitu. Terima kasih. Saya ceweknya, matur suwun mas. Wah, itu gue langsung kabur, turun, jujur gitu. Gak lama kemudian tuh bunyi piringan hitam. Bunyi dan suara kenceng banget. Makanya itu ke atas semua, office boy sama security. Emang ada apa sih? Emang sering katanya. Dan waktu itu ingat banget, itu Selasa Kliwon. Itu bunyi semuanya, alat-alat itu nggak dicolok piringan hitam. Akhirnya nggak lama kemudian besok kata Mr. Y, kayaknya lukisan itu cocok buat Mas Heru deh. Saya juga mau cari tahu. Dan beberapa hari kemudian ketemulah seorang spiritualis. Ya misalnya gitu deh. Gue cerita tentang pengalaman gue tahun 95 Gunung Raung, terus ketemu yang lukisan ini. Nih Pak fotonya. Dan gue konfirmasi dengan rangernya Gunung Raung, Mas Roni, karena dia tugasnya di Bremi Gunung Argopuro. Dia kaget, Mas ini ada di mana? Di Jakarta. Ini benar nggak sih ceritanya ini? Iya benar. Siapa pelukisnya? Waduh, saya nggak tahu. Tapi itu benar. Jadi di tahun kolonial itu, setelah Indonesia merdeka kan agresi Belanda datang tahun 48, Jepang masuk, itu dibantai semua. Orang Belanda sama orang kita juga pribumi sama tentara kita, dan digantung di hutan di Cemara itu, di Pondok Mayit di Gunung Raung, desa Sumberwaringin. Tapi kan anggaplah Mr. Van Houten ini siapa? Gimana digantung?
Ya gue cuma berdoa aja. Gila itu. Dan ya itu analisa spiritualis ya di Asa Projection. Jadi kejadiannya katanya waktu itu tahun 49 tanggal 19 Oktober. Dan gue masih penasaran. Gue udah bilang sama Pak Agus saya mau balikin lukisan itu asal dibiayai oleh Mr. Y. Saya mau cari ahli warisnya. Dan sampai sekarang lukisan itu udah ditaruh di ruangan, bukan di gudang lagi, di ruangan kayak tersendiri lah. Dan sampai sekarang Mr. Y belum kontak. Tapi masih ada ini dia. Tapi lukisan itu biasa aja, maksudnya nggak neror, nggak ada. Maksudnya dia ada di tempat yang sama di rumahnya. Ada di rumah itu juga. Belum dipindah-pindah. Belum. Gitu. Kenapa nggak diambil, Bang? Mau taruh di mana? Rumah kecil. Serem juga ya. Lukisan itu bagus banget. Ya itu siapa? Dan gue ngomong sama office boy, pasti di luar dari ini dia lagi ini, mas Rani, mas ini mas kenapa waktu itu saya panggil ketakutan? Itu mbak ibu itu siapa? Di rumah ini cuma saya berdua doang yang jaga rumah ini, saya dengan Pak Angus sama security kan datangnya jam kantor, gak ada ibu itu. Tapi ibu itu kayak di lukisan, ya itu nggak tahu mas. Sering menampakkan diri katanya. Tapi kan saya ngeliatnya begini. Iya bu, kopi boleh bu. Nggak begini ya. Ya kalau bilang begini tegas mah nggak negesin ya, kabur juga. Serem juga. Ya, itu bikin kabur itu tuh. Terima kasih, matur suwun. Sejarahnya, ternyata ada sejarah ya di lukisan itu. Dan selama itu ininya gangguannya rame orang dansa-dansi. Tapi pas di atas nyalain lampu nggak? Nah rumah itu berarti bukan untuk dijual ya, cuma mau jual isi lukisannya. Katanya apa isi barang-barangnya doang? Katanya sih mau dijual. Oh dijual. Kata Junot katanya mau dijual. Junot lagi renovasi itu lagi renovasi ulang. Oh. Ya pasti kan di renovasi ya. Mau jangan bocor-bocor sih. Kayaknya dijual. Pasti pemainnya mahal lah. Iya. Bang, ini kan rumah tua ya bang ya. Terus barang-barangnya nih antik gitu kan. Terus selain lukisan itu yang aneh gitu, ada lagi nggak yang aneh bang di rumah itu? Ya piringan hitam doang tuh, bisa muter. Oh, tanpa dicolok. Tapi si OB sama si security-nya udah paham banget nih. Udah paham. Keadaannya. Kata mereka sih katanya ya. Entah kalau nggak malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Itu luasnya berapa itu rumah? Gede juga ya. 858 kalau nggak salah segitu ya. Sampai 900 lah. Tapi model Belanda ya. Iya. Sama pintunya tinggi-tinggi. Gitu. Kalau selama di situ motet kadang-kadang sampai maghrib gitu ya. Kalau ngeliat kelebatan bayangan sih ada. Nah, kalau kuntilanak tuh nggak ada, pocong nggak ada. Bayangan kayaknya nih mungkin ya kan sudut mata ya kan, sudut mata kita kan kalau di lensa itu 50 mili ya. Sudut mata kayak menangkap bayangan. Dan itu kayaknya pakaian orang zaman dulu. Bukan kolosal ya. Maksudnya selain si lukisan ini yang aneh, di rumah itu pun ada sesuatu lah ya. Karena bekas peninggalan Belanda kan. Iya. Adem gitu suasana ya. Tergantung ininya, jadi kalau dibilang tergantung kitanya sih. Kalau kita menyikapinya baik, ya adem. Kalau kita lagi emosional, panas. Tapi selama itu lukisan itu ya. Kalau waktu itu mungkin gue karena halusinasi aja. Adem aja gitu. Nah sekarang masih ada di fotonya? Dan anehnya hilang. Oh, selesai proyek hilang? Iya, itu doang. Kehapus? Ada ya. Tapi kok blur. Makanya gue penasaran nih. Cuma kan nggak enak, harus izin dulu kan. Iya. Mau foto lagi penasaran. Apa mungkin disareatin atau gimana lah, nggak apa-apa yang penting. Tapi kabar-kabar dari yang orang renovasi rumah sekarang gimana bang? Belum ada kabar sih. Oh banyak diganggu tuh katanya tuh. Oh banyak diganggu. Banyak diganggu, kalau mereka bilang sih noni-noni Belanda. Terus ada kayak opas-opas. Tapi anehnya opasnya ini bukan orang Belanda, orang kita. Apa sih orang kita dibilangnya apa ya? Demang Mestra apa ya? Tapi orang kita gitu. Bajunya putih, pakai tongkat, terus baju kayak model helm putih. Tapi orang kita. Apa tuan tanah atau apa? Sering diganggu katanya. Kenil. Ya mungkin kayak gitu ya. Kenil Belanda. Kenil kan orang kita kan.
Malah ada beberapa mungkin pekerja lagi ngechat, itu ya, lagi ngechat biasa lah. Chat. Kan kalau ngechat ada keneknya ya. Mana tuh chatnya? Pas dia nengok ke bawah, itu keneknya tuh mukanya rata. Menurut dia akhirnya dia jatuh. Akhirnya dibawa ke tukang urut. Apa mungkin udah capek, nggak ngerti juga ya. Ya kadang-kadang susah juga di ini deh. Kan memang udah dibilang mas security. Dilogikakan. Kalau bisa 5:30 sudah selesai. Bukan maghrib ya, 5:30 baru sudah selesai kerjaan gitu. Cuma kan kalau pekerja kan nanggung, kan nggak tahu ya. Iya. Sering digangguin. Pokoknya kalau lo jam 5:30 masih di situ, ya udah digangguin, katanya begitu. Dan waktu itu memang sempat ke situ ya, ada barang ketinggalan ya. Ada barang ketinggalan. Waktu itu apa ketinggalan ya? Pokoknya aksesoris kamera ya. Mas, ngapain mas, kata security? Ada barang saya ketinggalan. Oh iya, udah silakan aja. Dan itu udah jam 6:30. Berani mas? Ya berani. Gue bawa senter aja. Oh iya. Ini merinding nih. Terus kayak ada suara brak gitu loh. Tapi gue bodo amat lah. Cuma brak suara doang ya. Tapi yang serem itu yang itu, terima kasih. Ya, orang bule dengan logat bahasa Indonesia. Terima kasih. Ini kan pas mau turun kan tangga itu. Wah tuh langsung tuh jempalitan, wah kepleset. Kaget kan? Kaget, mata nggak awas, udah jempalitan. Efek, terus kemudian lampu juga remang-remang, nggak terang. Jadi mata nggak awas ya, jempalitan. Sama ngomongan Jawa itu, matur suwun. Itu serem banget itu. Dan suaranya terbata-bata, itu serem banget itu. Oke bang, makasih banyak bang, pengalaman yang mengesankan. Ya kan? Mengesankan tapi unik ya. Kalau serem sih mungkin Bang Heru nggak serem lah ya. Udah biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.